tertentu, berikut adalah artikel yang diubah dengan menggunakan kata-kata yang berbeda, namun tetap mempertahankan makna aslinya dalam bahasa Indonesia. Jelas, saya tentu saja ingin bertemu dengannya, dan dia jelas adalah wanita yang menginspirasi. Di balik dinding megah istana Buckingham, jauh dari citra kerajaan yang sempurna, sesuatu yang lebih gelap sedang berkembang. Itu dimulai dengan sebuah potret Putri Diana, sebuah momen yang seharusnya untuk menghormati kenangannya. Namun, ketika Ratu Camilla melihatnya, bukannya menunjukkan rasa hormat, dia malah tertawa. Dan pada saat itu, dengan semua orang yang menyaksikan, Putri Catherine mendapati dirinya terjebak di tengah badai. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di dalam istana hari itu? Apakah tawa Camilla merupakan penghinaan yang jelas terhadap warisan Diana? Atau apakah itu merupakan titik puncak dalam persaingan yang lama dan diam-diam antara Kate dan Camilla? Tawa itu masih bergema. Beberapa kisah tidak pernah memudar. Mereka merayap melalui lorong-lorong istana, menemukan jalannya ke halaman depan, dan berlanjut dalam bisikan di meja makan. Dan salah satu kisah itu adalah ini. Ratu Camilla tertangkap tertawa di depan potret Putri Diana. Semua ini dimulai di lorong panjang di dalam salah satu kediaman kerajaan. Jenis lorong di mana keheningan terasa berat, setiap langkah menggema, dan sejarah seolah mengawasi kita dari dinding-dindingnya. Ada potret di mana-mana, lukisan raja, ratu, dan leluhur bangsawan. Mata mereka seolah mengikuti kita saat berjalan melewatinya, mengingatkan kita bahwa kita bukan hanya berada di dalam rumah. Kita berada di dalam berabad-abad kekuasaan, dan di antara wajah-wajah itu ada satu lagi yang lebih baru yang hampir bersinar dengan kenangan. Putri Diana, putri rakyat, wanita yang kecantikan dan kasih sayangnya memenangkan dunia, wanita yang bahkan setelah kematiannya yang tragis masih memiliki tempat di hati jutaan orang. Potret itu tidak hanya diam di sana, itu berbicara. Itu mengingatkan semua orang yang melihatnya tentang cinta, kehilangan, dan cerita yang rasanya hampir terlalu dramatis untuk menjadi nyata. Pada suatu malam yang tenang, Ratu Camilla berjalan melalui lorong itu. Saat itu, dia bukan lagi hanya wanita lain. Dia tidak lagi bersembunyi di balik bayangan. Dia berjalan tegak, berjalan di samping Raja Charles. Untuk sampai di titik ini, Camilla telah bertahan melewati bertahun-tahun kritik, penghinaan, dan penilaian tanpa henti. Dia telah beralih dari digambarkan sebagai pihak ketiga dalam pernikahan Diana menjadi wanita yang akhirnya menjadi ratu permaisuri. Bagi sebagian orang, ini tak terbayangkan. Bagi yang lain, ini adalah takdir. Namun apapun itu, disinilah dia. Dan di sana di dinding, ada Diana. Desas-desus mengatakan bahwa Camilla berhenti sejenak. Matanya tertuju pada potret tersebut. Mungkin sebuah pemikiran melintas di benaknya. Mungkin sebuah perasaan muncul, lalu dia tertawa. Bukan tawa lembut yang gugup, tetapi tawa tajam, keras, dan penuh makna. Tidak ada yang bisa memastikan mengapa. Tidak ada kamera, tidak ada mikrofon, hanya rumor yang mengambang seperti asap di lorong-lorong istana. Namun rumor itu sendiri cukup untuk menyalakan api. Bagi mereka yang percayai cerita ini, tawa itu bukan hanya untuk sebuah potret. Itu ditujukan untuk Diana sendiri. Beberapa bahkan membayangkan pemikiran yang tak terucapkan Camilla saat itu. Di sana kamu di dinding, Diana, dan di sini saya di sisi raja. Saya menang. Spekulasi menyebar seperti api. Orang-orang melontarkan versi mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, ada juga yang mulai bertanya, apakah benar sesederhana itu? Apakah itu hanya karena kegugupan? Mungkin Camilla merasakan beratnya tatapan mata Diana yang tergambar di dinding dan melontarkan tawa cepat yang tidak nyaman. Atau mungkin itu tidak ada hubungannya dengan Diana sama sekali. Mungkin seseorang di dekatnya berbisik sebuah lelucon. Mungkin itu kebetulan saja. Tetapi rumor memiliki kekuatan tersendiri. Mereka tidak membutuhkan bukti. Mereka tidak membutuhkan fakta. Yang mereka butuhkan hanyalah emosi.
Dan ketika berbicara tentang Ratu Camilla, sudah cukup banyak emosi yang membuat desas-desus tetap hidup. Untuk memahami mengapa cerita ini begitu menyentuh, kita harus kembali pada kata-kata terkenal yang pernah diucapkan Diana dalam wawancara terbukanya. Kata-kata itu seperti belati. Mereka menggambarkan gambaran tentang pernikahan yang dihantui oleh kehadiran Camilla. Desas-desus ini membentuk pandangan dunia terhadap Camilla, menjadikannya sebagai saingan Diana di mata publik. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu pertanyaan yang menonjol. Bagaimana reaksi Putri Catherine melihat wanita yang dia kagumi diejek? Reaksi Putri Catherine. Ketika Putri Catherine melihat Ratu Camilla tertawa di depan potret Putri Diana, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Biasanya tenang dan anggun, tiba-tiba dia merasakan kemarahan yang muncul seperti badai yang tak bisa dihentikan. Bagi orang luar, mungkin tampak seperti hanya sebuah gambar di dinding. Tetapi bagi Catherine, itu berarti jauh lebih dari itu. Itu adalah ibu William. Itu adalah nenek yang tidak akan pernah ditemui oleh anak-anaknya. Itu adalah simbol cinta dan kehilangan. Pada hari itu, Catherine memasuki lorong. Langkahnya lembut, hampir penuh rasa hormat. Seperti biasa, ketika melihat potret Diana, hatinya membuncah. Dia merasa terhubung dengan wanita yang tidak pernah dia temui, tetapi yang kehadirannya ada di mana-mana dalam hidupnya. Dia teringat pada William, anak laki-laki yang berjalan di belakang peti mati ibunya. Wajahnya pucat karena berduka, dunia menyaksikan masa kecilnya terenggut. Dia juga teringat pada Harry yang baru berusia 12 tahun, menggenggam tinjunya, mencoba untuk berani meski hancur di dalam. Dia teringat pada Diana sendiri, menangis sendirian di kamar-kamar megah, hatinya hancur oleh pengkhianatan, namun masih keluar untuk tersenyum di depan orang banyak. Dan sekarang Camilla, wanita yang selamanya terkait dengan rasa sakit Diana, berani tertawa, tangan Catherine bergetar, rahangnya mengeras. Hatinya berteriak, "Bagaimana bisa kamu? Bagaimana bisa kamu tertawa di hadapan dia setelah semua yang terjadi?" Catherine dikenal karena ketenangannya, senyumnya, komposur sempurna Nia di bawah tekanan. Namun dalam sekejap itu, segalanya berubah. Ini bukan lagi tentang tugas atau aturan kerajaan. Ini adalah masalah pribadi. Catherine tidak mengatakan apa-apa, namun matanya berbicara lebih keras dari kata-kata. Dia menatap langsung pada Camilla, mantap, tajam, terbakar dengan api diam. Sejenak, Camilla menoleh dan bertemu pandangannya. Dia sepertinya merasakan beratnya pandangan itu tidak nyaman di bawah intensitasnya. Cepat-cepat dia mengalihkan pandangannya. Tawa itu memudar menjadi keheningan, tetapi kemarahan Catherine tetap kuat seperti sebelumnya. Desas-desus tentang tawa Camilla perlahan-lahan menyebar keluar dari dinding istana. Potongan-potongan kisah itu tersebar. Beberapa orang mempercayainya, lainnya menepisnya. Beberapa bahkan buru-buru membela Camilla, mengatakan orang-orang salah paham, namun hampir tidak ada yang membicarakan reaksi Catherine. Mungkin karena itu tidak berisik, itu tidak dramatis, dan keheningan itu adalah hal yang membuat kenangan itu tetap hidup. Tetapi, mengapa Putri Catherine merasakannya begitu dalam? Apakah itu terkait dengan sesuatu yang pribadi? Atau apakah dia sedang melindungi nama keluarga? Kekaguman tak terbatas Kate pada Diana. Sejak pertama kali Kate Middleton mendengar tentang ibu Pangeran William, Putri Diana, hatinya tersentuh. Kate masih sangat muda ketika Diana sudah dikenal di seluruh dunia sebagai putri rakyat. Dia akan melihat gambarnya di majalah, koran, dan televisi. Wanita tinggi, anggun dengan mata yang baik hati, yang seolah membawa keanggunan dan kehangatan kemanapun dia pergi. Bagi Kate, Diana bukan hanya seorang putri dengan gaun-gaun indah. Dia adalah seseorang yang nyata, seseorang yang sangat peduli pada orang-orang. Dia mengunjungi rumah sakit, menggenggam tangan anak-anak, dan memeluk mereka yang merasa terlupakan oleh dunia. Kate menyadari bahwa Diana tidak takut melanggar tradisi kerajaan jika itu berarti menunjukkan kebaikan. Jenis keberanian dan cinta seperti itu tetap tertinggal pada Kate,
bahkan sebelum dia bermimpi untuk menikah dengan keluarga kerajaan. Bertahun-tahun kemudian ketika Kate bertemu dengan Pangeran William di universitas, Diana sudah tidak ada lagi, tetapi kehadirannya tetap terasa kuat. William berbicara tentang ibunya dengan kebanggaan dan rasa sakit, dan Kate mendengarkan dengan penuh rasa hormat dan kelembutan. Dia tahu Diana meninggalkan warisan tidak hanya untuk publik, tetapi juga luka di hati putranya. Kate ingin menghormati wanita yang telah membentuk hidup William begitu banyak. Seiring berkembangnya hubungan mereka, Kate mulai merasa semakin dekat dengan Diana, hampir seperti dia mengawasi mereka. Setiap kali pers membandingkan dirinya dengan Diana, Kate tidak merasa kesal. Sebaliknya, dia merasa rendah hati. Dia ingin membawa semangat kasih sayang yang sama seperti yang ditunjukkan oleh Diana kepada dunia. Ketika Kate bertunangan dengan William, dia mengenakan cincin pertunangan safir dan berlian milik Diana. Cincin itu lebih dari sekadar perhiasan. Itu adalah bagian dari kisah Diana yang diwariskan kepada wanita yang dicintai William. Kate sangat menghargainya, bukan hanya sebagai simbol masa depannya, tetapi juga sebagai pengingat akan sang putri yang telah membuka jalan sebelumnya. Setiap kali dia memandangnya, dia merasa terhubung dengan kenangan Diana. Seiring berjalannya waktu, Kate menemukan cara untuk menghormati Diana melalui gerakan-gerakan kecil yang penuh makna. Dia memberi anak-anaknya nama yang membawa warisan Diana. Putri Charlotte memiliki Diana sebagai salah satu nama tengahnya. Ketika dia dan William berbicara kepada anak-anak mereka tentang nenek mereka, mereka memastikan agar si kecil tahu siapa dia dan betapa pentingnya Diana bagi banyak orang. Kate juga melanjutkan misi kasih sayang Diana. Ia mengunjungi anak-anak di rumah sakit, bekerja dengan lembaga amal, dan mendukung berbagai penyebab yang dekat dengan hati Diana, seperti kesadaran akan kesehatan mental. Seringkali, ketika Kate berlutut untuk berbicara dengan seorang anak pada tingkat matanya, orang-orang mengatakan itu adalah hal yang persis seperti yang biasa dilakukan Diana. Dan Kate tersenyum karena dia tahu bahwa dia sedang melanjutkan tradisi kebaikan. Namun, kekaguman Kate terhadap Diana melampaui kewajiban. Dia melihat Diana sebagai panutan untuk kekuatan, keanggunan, dan kemanusiaan. Diana menghadapi banyak perjuangan di balik pintu istana, namun dia tidak pernah berhenti memberi kasih kepada orang-orang yang paling membutuhkannya. Kate sangat menghormati itu. Terkadang, ketika Kate memasuki aula megah istana dan melihat potret Diana yang berdiri tegak mengenakan gaun, senyumnya yang lembut dilukis selamanya, dia berhenti sejenak. Dia tidak hanya melihat lukisan, dia melihat seorang wanita yang mengubah keluarga kerajaan, yang mengajarkan dunia apa artinya peduli. Dia membisikkan dalam hatinya, "Aku akan membuatmu bangga." Bagi Kate, Diana bukan hanya bagian dari sejarah, dia adalah bagian dari kehidupan sehari-harinya, pernikahannya, dan keibuannya. Dia membawa kenangan Diana dengan pengabdian yang tenang, selalu memastikan bahwa putri rakyat itu tidak akan pernah terlupakan. Sejak pertama kali Kate Middleton memasuki sorotan kerajaan, orang-orang tak bisa tidak memperhatikan sesuatu yang ada pada dirinya, sesuatu yang terasa akrab. Menurut seorang mantan pelayan kerajaan yang bekerja setelah kematian Putri Diana, Kate tampaknya membawa aura yang mengingatkan pada almarhum Putri Wales itu. Namun bagaimana bisa begitu? Diana meninggal pada tahun 1947. Kate bahkan belum bertemu dengan William hingga 2001 saat mereka baru menjadi mahasiswa tahun pertama di St. Andrews. Namun, kesamaan itu tak terbantahkan. Cara Kate berbicara, lembut namun percaya diri. Cara dia membawa dirinya dengan keanggunan, namun juga kehangatan. Dan yang paling penting, cara dia membuat orang merasa diperhatikan. Itulah anugerah Diana, dan sekarang Kate tampaknya membawa anugerah yang sama, seolah Diana telah mewariskan obor tak terlihat kepadanya. Ia pernah mengatakan semua tentang dirinya, cara dia berinteraksi dengan orang, kebaikannya, kecantikannya. Dia adalah, jika boleh saya katakan, Putri Diana zaman modern. Dan dia tidak sendirian dalam berpendapat demikian. Kate, tentu saja, tidak pernah bertemu Diana. Namun dalam banyak hal, dia merasa seolah-olah mengenalnya.
Dia telah mendengarkan William berbicara tentang ibunya, menonton video-video lama, melihat bagaimana kerumunan masih bersinar hanya dengan menyebutkan namanya. Diana bukan hanya sosok kerajaan, dia adalah kekuatan, legenda, seorang ibu yang telah mengubah cara monarki terhubung dengan orang biasa dan Kate sangat mengaguminya karena itu. Namun, inilah pertanyaannya, apakah Kate secara sadar mencontoh dirinya setelah Diana? Atau apakah itu hanya siapa dirinya sebenarnya sejak awal? Tidak ada yang mencoba tahu. Tidak ada yang mencoba mengisi sepatu ibuku dan apa yang dia lakukan sungguh luar biasa. Ini tentang membentuk masa depan dan takdirmu sendiri. Dan Diana dulu membuat staf tertawa dengan mengintip keluar dari jendela dan membuat ekspresi wajah lucu. Bertahun-tahun kemudian, Kate melakukan hal yang sama di Sandringham. Mereka yang bekerja di dalam istana tertawa kecil, berbisik, dia persis seperti Diana. Itu bukan hanya di momen pribadi, itu juga di momen publik. Kate memiliki percikan yang sama, seperti yang dimiliki Diana. Perpaduan antara keanggunan dan kelicikan, kemampuan untuk menjadi kerajaan namun tetap bisa dekat dengan orang-orang. Dan yang lebih membuat hubungan Kate dengan Diana semakin kuat adalah cinta yang dia bagi dengan William. William sering berkata ibunya pasti akan mengagumi Kate. Dia melihat di Kate kualitas yang sama, kasih sayang, kesetiaan, kekuatan. Bahkan, ketika William memberi Kate cincin pertunangan sapir terkenal milik Diana, itu bukan hanya soal tradisi. Itu adalah cara William mengatakan, sekarang kamu bagian dari ceritanya. Dan Kate tidak pernah menganggap itu enteng. Dia membawa Diana bersama dirinya dengan cara yang tenang dan kuat. Pada tanggal 8 Mei di Westminster Abbey, saat itu adalah peringatan ke-80 hari kemenangan di Eropa. Ketika Kate berjalan di samping suaminya, calon raja, dia mengenakan sepasang anting-anting berlian berbentuk tetesan yang pernah dimiliki Diana. Bagi banyak orang itu hanya perhiasan, tetapi bagi mereka yang tahu, itu adalah penghormatan diam-diam. Cara untuk menjaga Diana tetap hadir, bukan hanya dalam kenangan, tetapi dalam hati kehidupan kerajaan itu sendiri. Kekaguman Kate bahkan terlihat dalam hubungannya dengan keluarga. Selama bertahun-tahun, Kate dikenal dekat dengan Pangeran Harry. Sebelum keretakan kerajaan, mereka sering berbelanja bersama, tertawa di pub, dan menikmati momen-momen sederhana sebagai teman. Dia juga bergaul baik dengan Chelsea Davy, pacar Harry saat itu. Orang-orang yang menyaksikan mereka berkata itu mengingatkan mereka pada kehangatan Diana, bagaimana dia menarik orang-orang, membuat setiap orang merasa nyaman, apapun siapa mereka. Kekaguman Kate terhadap Diana bukan tentang mencoba menggantikan dia. Itu tentang melanjutkan apa yang telah dia mulai. Diana meruntuhkan tembok antara monarki dan publik. Kate dengan caranya sendiri melakukan hal yang sama, baik itu memeluk anak dalam kerumunan, tertawa bersama keluarga biasa, atau menunjukkan kerentanannya ketika dunia paling tidak mengharapkannya. Ketika orang melihat Putri Kate, mereka sering melihat potongan-potongan dari Diana. Terkadang itu terlihat dalam senyumnya, kadang dalam cara dia membawa dirinya, dan kadang dalam kelembutan yang dia tunjukkan di bawah tekanan. Rasanya hampir seperti semangat Diana berjalan bersamanya, hidup melalui setiap langkah yang dia ambil. Namun, apakah kemiripan ini membawa kenyamanan atau ketegangan? Apakah kekaguman mendalam Kate terhadap ibu mertuanya menciptakan tembok tak terlihat antara dirinya dan Ratu Camilla? Perang diam di balik dinding istana. Di balik mahkota yang gemerlap, balkon megah, dan foto-foto sempurna, tersembunyi sebuah kebenaran yang jauh lebih kurang dipoles. Hubungan antara Putri Kate dan Ratu Camilla. Beberapa orang menyebutnya hangat, lainnya berbisik bahwa itu palsu. Dan ada juga yang percaya bahwa hubungan mereka lebih dalam, lebih kompleks daripada yang bisa dibayangkan publik. Apakah Camilla pernah benar-benar menerima Kate? Atau apakah kedekatan mereka selama ini hanya untuk tampak di depan umum? Dan apakah pengabdian Kate kepada ibu mertuanya yang telah meninggal menciptakan jarak antara mereka sejak awal?
Semua ini dimulai jauh sebelum pernikahan kerajaan Kate pada tahun 2011. Itu dimulai bertahun-tahun sebelumnya, saat dia pertama kali memasuki lingkaran kerajaan. Sejak awal, Camilla tidak terkesan. Sama sekali tidak. Christopher Anderson, seorang penulis kerajaan yang dikenal karena pengungkapan berani, pernah menyatakan bahwa Camilla tidak menganggap Kate layak untuk keluarga kerajaan. Aneh bukan? Datang dari seseorang yang dulu juga mengalami penilaian keras yang sama. Bagi Camilla, warisan itu penting. Garis keturunan aristokrat kuno, nama keluarga yang tertulis dalam buku sejarah, itu adalah standarnya. Kate, di sisi lain, hanyalah gadis kelas menengah dari Berkshire. Bagi Camilla, itu membuat Kate terlalu biasa, terlalu sederhana. Dia tidak melihat seorang calon ratu. Dia melihat apa yang dikritik orang tentang Kate, seorang rakyat biasa, seseorang yang menurut pandangan Camilla tidak pantas berada di samping keluarga kerajaan. Bisik-bisik itu tidak berhenti di situ. Dikatakan bahwa Camilla diam-diam mencoba menjaga jarak antara William dan Kate, karena ia khawatir Kate suatu hari akan melampaui dirinya, merebut warisan yang selama ini diperjuangkan Camilla. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Camilla sudah merasakan semangat Diana hadir dalam diri Kate jauh sebelum orang lain menyadarinya. Dia tidak layak menjadi ratu, katanya, menurut kabar. Namun takdir tidak tunduk pada keinginan Camilla. William dan Kate menikah, dan seiring berjalannya waktu, ikatan mereka justru semakin kuat. Melompat ke tahun 2023. Raja Charles dimahkotai dengan Camilla berdiri di sisinya sebagai ratu. Namun, tepat sebelum upacara megah itu, rumor kembali beredar. Apakah hubungan Kate dan Camilla sekarang hanya sebatas hubungan sopan santun? Orang dalam mengklaim bahwa Camilla tidak terlalu senang berbagi sorotan. Bagaimanapun, Kate telah menjadi anggota keluarga yang paling dikagumi, membawa keanggunan dan kehangatan yang dulu dimiliki Diana. Kerumunan orang mengaguminya, kamera mengikuti setiap gerakannya. Bagi Camilla, perhatian semacam itu terasa berbahaya. Menurut seorang sumber, Camilla merasa jijik melihat William dan Kate menerima cinta tanpa henti di balik gerbang istana. Ketegangan terasa seperti percikan api. Namun di depan publik, semuanya tampak sempurna. Saat Trooping the Colour atau jamuan negara mewah di Sandringham, Camilla dan Kate terlihat berdampingan, tersenyum, melambaikan tangan, memainkan peran mereka. Tetapi menurut bisik-bisik dari istana, itu bukan seluruh kebenarannya. Sumber itu mengatakan bahwa Camilla menjaga posisinya dengan sangat ketat, jarang menyerahkan tanggung jawab kepada Kate. Dia mungkin calon ratu masa depan, tapi saat itu Camilla adalah ratu. Persaingan itu tidak diucapkan, namun tersimpan, tenang, tegang, menunggu momen untuk meletus. Meski begitu, Kate tidak pernah membalas. Dia tidak pernah menanggapi dengan kasar. Seorang sumber bahkan mengatakan bahwa Kate tidak pernah bersikap meremehkan Camilla. Dia selalu menunjukkan kebaikan, mungkin karena itulah perlahan sesuatu mulai berubah. Pada 2024, Kate mengungkapkan kepada dunia bahwa dia sedang berjuang melawan kanker. Berita itu mengguncang bangsa dan tampaknya juga mengguncang Camilla. Sesuatu dalam dirinya berubah. Mungkin dia teringat perjuangan pribadinya menghadapi penilaian publik, luka-luka yang ia alami karena dibenci orang. Tiba-tiba, ia dan Kate memiliki kesamaan. Keduanya pernah menjadi orang luar. Keduanya pernah disebut rakyat biasa. Keduanya melangkah ke keluarga yang menuntut kesempurnaan. Mereka tahu tekanan itu. Mereka tahu rasa sakit itu. Namun tetap ada perbedaan. Sama seperti Diana sebelumnya, Kate telah menjadi putri rakyat. Dan pada saat-saat tergelapnya, Camilla justru melangkah maju. Mereka mulai menjalin ikatan. Seorang sumber mengatakan bahwa Camilla mengagumi keberanian Kate dan Kate menghargai kejujuran Camilla. Untuk pertama kalinya, keduanya digambarkan sebagai sekutu. Tetapi apakah ini benar-benar akhir dari perpecahan mereka? Tidak semua orang yakin. Bahkan ketika ikatan mereka tumbuh, bisik-bisik tetap ada. Bisik-bisik di istana menyatakan bahwa Camilla masih merasa tidak nyaman dengan Kate.
Beberapa percaya bahwa ia takut akan kekuatan diam Kate. Cara senyumnya yang hangat bisa memikat hati jutaan orang. Bagaimanapun, Kate adalah ibu dari calon raja. Dia memegang masa depan di tangannya, dan kehadiran itu sendiri membayangi mahkota Camilla. Apakah karena Camilla terkadang melihat semangat Diana hidup dalam diri Kate? Atau apakah ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak terucapkan, yang mungkin tidak akan pernah kita pahami sepenuhnya, kebenarannya tersembunyi? Namun, untuk benar-benar memahami Camilla saat ini, kita harus menanyakan dulu bagaimana hubungan sebenarnya antara dia dan Diana, persaingan yang tak bisa dihapus waktu. Sebelum dunia mengetahui persaingan itu, sebelum bisik-bisik dan skandal muncul, ada kisah yang sangat berbeda. Camilla Parker Bowles dan Diana, Putri Wales, tidak selalu musuh. Bahkan, pada awalnya, mereka memiliki hubungan yang mengejutkan baik. Semua itu dimulai pada tahun 1980. Diana Spencer muda baru saja mulai berkencan dengan Pangeran Charles. Dia baru berusia 19 tahun, pemalu, kurang pengalaman, dan sama sekali tidak menyadari badai yang akan menghampiri hidupnya. Dan di dekatnya, diam-diam mengamati ada Camilla. Bukan sebagai saingan, bukan sebagai orang luar, tapi hampir seperti seorang pembimbing. Diana sering mengunjungi Camilla di rumah pedesaan Andrew Parker Bowles, Hyde Manor di Wiltshire. Di sana, dia bukan calon putri. Dia hanyalah seorang wanita muda yang mencoba menemukan tempatnya. Dan anehnya, Camilla menyambutnya dengan hangat. Dia membuka pintunya, dia membuka dunianya. Diana bahkan membantu Camilla dengan anak-anaknya, Tom dan Laura. Bukti bahwa di hari-hari awal itu hubungan mereka tampak hangat. Tetapi menariknya, Camilla 14 tahun lebih tua dari Diana. Dia bukan gadis bermata lebar yang masih belajar tentang dunia kerajaan. Dia berpengalaman, percaya diri, dan stabil. Bagi Diana, yang baru saja memasuki dewasa, Camilla terasa seperti sosok kakak perempuan. Seseorang yang bisa dipercaya, seseorang yang bisa dia andalkan untuk nasihat. Dan Diana tidak sendiri dalam memandangnya demikian. Bahkan, usia Camilla membuatnya lebih dekat dengan kakak Diana, Lady Sarah McCorquodel, Sarah yang sama, yang secara ironis juga pernah berkencan dengan Charles. Kemudian datanglah perlombaan Lelo, sebuah momen yang tercatat dalam sejarah. Charles dan Diana akan membuat penampilan publik pertama mereka sebagai pasangan. Bagi Diana, ini menakutkan. Kamera berkedip, mata ingin tahu, bisik-bisik kerumunan. Ini adalah dunia yang belum pernah dia kenal sebelumnya. Namun dia tidak sepenuhnya sendirian. Camilla ada di sana. Saksi-saksi mengingat bagaimana Camilla tetap berada di sisi Diana saat itu. Kedua wanita itu difoto sedang mengobrol, tersenyum, dan terlihat bersahabat. Bagi Diana muda, kehadiran Camilla yang tenang dan stabil tentu menjadi penghiburan, hampir seperti perisai melawan kekacauan sorotan kerajaan. Camilla bahkan mengundang Diana untuk makan siang ketika pertama kali dia pindah lebih dekat dengan Charles. Saat itu, terlihat seperti tindakan kebaikan, sebuah isyarat yang mengatakan, kamu diterima di sini. Namun, apa yang tampak seperti persahabatan di luar, tidak pernah benar-benar sederhana. Di balik senyum sopan itu ada... Jika Anda mau, saya bisa langsung melanjutkan versi bahasa Indonesia dari keseluruhan sisa cerita agar menjadi utuh dan runtut hingga akhir. Apakah Anda ingin saya melanjutkannya sekarang? Pers mulai menangkap kabar itu. Tiba-tiba, kamera mengikuti setiap gerakannya. Gadis pemalu yang dulu menutupi wajahnya di balik poni pirang kini menjadi pusat perhatian dunia. Orang-orang melihat senyumnya, suara lembutnya, dan kepolosannya, dan mereka mengaguminya. Charles pun mulai lebih memperhatikannya. Diana menyenangkan, penuh kasih, dan memiliki kemampuan langka untuk membuat pria paling serius tertawa. Dan begitu dimulailah masa pendekatan mereka. Namun, di balik permukaan ada pertanyaan yang tersisa. Apakah Charles benar-benar mencintai Diana ataukah dia hanya mengikuti kewajiban memilih wanita yang terlihat tepat di mata dunia?
Pertemuan pertama mereka di Altor pada 1977 tampak sederhana. Seorang gadis remaja memperhatikan seorang pangeran, dan pangeran itu hampir tidak menyadarinya. Tetapi dari momen itu tumbuh salah satu kisah hubungan kerajaan paling terkenal dan banyak dibicarakan dalam sejarah modern. Dari kediaman pedesaan yang tenang hingga tangga megah Katedral Saint Paul pada 1981. Ketika mereka menikah di depan jutaan orang, perjalanan mereka dimulai hanya dengan sebuah tatapan melintasi ruangan. Mungkin inilah misteri sejarah itu sendiri. Rahasia yang mengancam pernikahan. Bahkan setelah Charles melangkah di altar dan menempatkan mahkota kewajiban di atas pernikahannya, satu kebenaran tetap ada. Ikatannya dengan Camilla tidak pernah benar-benar berakhir. Hubungan itu bertahan seperti api terlarang, berkedip diam-diam di bayang-bayang. Di mata dunia tampaknya padam, tetapi di balik dinding istana itu menyala dengan mantap, tak kenal henti, tak terbantahkan. Camilla adalah cinta besar pertamanya. Dia mengerti Charles, tertawa bersamanya, menghiburnya. Bersama Camilla, Charles merasa menjadi dirinya sendiri, sesuatu yang langka dalam penjara emas kerajaan. Namun mahkota memiliki aturan. Pewaris takhta tidak bisa sekadar mengikuti hatinya. Tradisi berbisik di telinganya, penasihat menekan dengan pendapat mereka. Maka Charles pun menyingkir dari wanita yang memegang jiwanya. Bagi Diana, itu adalah pernikahan penuh harapan. Bagi publik, itu adalah impian yang menjadi nyata. Namun bagi Charles, selalu ada bayangan. Bayangan itu membawa nama Camilla. Meski ia tersenyum di samping Diana, meski dunia bersorak, sebagian hatinya tetap di tempat lain, terjebak dalam kenangan tawa yang dibagi bersama Camilla, dalam kehangatan cinta yang tak pernah sepenuhnya bisa ia lepaskan. Meskipun Charles mencoba menjauh dari Camilla setelah menikahi Diana, beberapa cinta terlalu kuat untuk benar-benar hilang. Mereka bertahan menunggu kesempatan untuk menyala kembali. Menjelang pertengahan 1980-an, rahasia yang tenang namun kuat mulai terbentuk di balik dinding emas monarki Inggris. Pangeran Charles dan Camilla Parker Bowles, keduanya sudah menikah, memulai hubungan yang akan meninggalkan jejak abadi pada keluarga kerajaan. Perselingkuhan mereka kembali dimulai pada 1986, sebuah cinta yang terlarang namun tak bisa dibantah. Sementara itu, Diana, putri Wales muda yang bersinar, mencoba menavigasi tekanan kehidupan kerajaan. Dia dikagumi dunia, namun sadar bahwa pernikahannya jauh dari sempurna. Diana bahkan terbuka mengenai posisi Camilla dalam hidup mereka. Sebenarnya ada 3 dari kami dalam hubungan ini, katanya. Namun, kisah itu tidak sederhana. Diana sendiri memiliki hubungan lain, termasuk dengan James Hewitt, mantan perwira kavaleri. Cinta dan pengkhianatan menenun jaring kompleks yang menyakitkan di sekitar keluarga kerajaan. Menjelang awal 1950-an, rahasia yang telah terbakar diam-diam antara Charles dan Camilla hampir terungkap. Pada 1993, dunia mendapat sedikit gambaran melalui transkrip telepon pribadi 1989 yang bocor, kemudian dikenal sebagai Camille Tape. Di rekaman itu, suara Camilla bergetar karena rindu saat dia berbisik kepada Charles. Akan sangat indah jika kita punya satu malam saja untuk memulai jalan kita, bukan? Kata-kata itu lebih dari sekadar pengakuan. Itu adalah jendela ke dalam cinta yang menolak pudar, gairah yang bertahan melewati bertahun-tahun diam dan jarak. Pada 1994, Charles menghadapi dunia secara langsung. Di televisi, dia ditanya apakah dia telah setia dan terhormat kepada Diana. Jawabannya hati-hati, terukur, namun berat dengan kebenaran. Ya, sampai semuanya hancur, meski kami berdua sudah mencoba. Dan ketika ditanya tentang Camilla, ia hanya berkata, dia telah menjadi teman untuk waktu yang sangat lama dan akan tetap menjadi teman untuk waktu yang sangat lama. Dalam kata-kata itu, dunia bisa melihat ikatan yang bertahan di balik pintu tertutup. Awal 1990-an menjadi badai rumor, rahasia, dan patah hati.
Januari 1995, setelah bertahun-tahun perlahan menjauh, Camilla dan suaminya Andrew Parker Bowles mengumumkan perceraian mereka. Setahun kemudian, pernikahan Charles dan Diana resmi berakhir. Tampaknya takdir akhirnya membuka pintu bagi Charles dan Camilla untuk bersatu lagi. Namun, cerita itu jauh dari selesai. Dunia segera diguncang ketika kehidupan Putri Diana berakhir secara tragis dalam kecelakaan mobil di Paris. Dia baru berusia 36 tahun. Tragisnya, Dodi Payet dan pengemudi Henry Paul juga meninggal dalam kecelakaan itu. Setelah kematian Diana, keluarga kerajaan mundur sejenak. Setiap rencana untuk memperkenalkan Charles dan Camilla sebagai pasangan secara diam-diam ditunda. Bangsa meratapi sang putri tercinta, sementara di balik dinding istana, cinta yang tenang bertahan, tersembunyi, sabar dan tak tergoyahkan. Apakah cinta itu akan pernah muncul ke permukaan? Akankah Camilla akhirnya mendapatkan tempatnya yang sah di sisi Charles? Mengklaim mahkota. Camilla Parker Bowles tidak dilahirkan sebagai ratu. Sama sekali tidak. Dia bukan putri karena darah, gelar, atau kelahiran. Dia hanyalah seorang wanita dengan kehidupan, impian, dan pengalaman sendiri. Namun entah bagaimana, dia berhasil masuk ke salah satu keluarga paling eksklusif di dunia, keluarga kerajaan Inggris. Awalnya, itu tidak mudah. Dunia mengawasi setiap gerakannya, mengkritik setiap senyum, setiap gerak tubuh, setiap pakaian. Dia harus menavigasi jaring gosip, penilaian, dan ketidaksetujuan publik. Perlahan, dia membangun ruang di mana dia bisa ada tanpa tertekan. Namun, tak peduli apa yang dia lakukan, mata dunia tidak pernah benar-benar membiarkannya bebas. Setiap penampilan, setiap tugas publik membawa beban masa lalunya. Titik balik datang dengan tenang, hampir halus. Diana telah tiada, perhatian publik bergeser. Dan ikatan antara Charles dan Camilla yang telah bertahan puluhan tahun penuh rahasia, bisikan, dan kerinduan menjadi lebih kuat, lebih terlihat, lebih tak terbantahkan. Untuk pertama kalinya, dia bisa menunjukkan kepada dunia bahwa posisinya di sisi calon raja adalah nyata. Bukan rumor, bukan judul berita, tetapi kebenaran yang dibentuk oleh kesabaran, ketahanan, dan komitmen yang tak tergoyahkan. Camilla melangkah ke sorotan kerajaan dengan hati-hati pada awalnya. Dia menghadiri acara, mendukung amal, dan belajar bergerak dengan penuh keanggunan sesuai tuntutan monarki. Wanita yang dulu diejek di koran, kini berdiri tegak. Diam-diam membuktikan bahwa dia pantas berada di sana. Namun, meski ia menguasai panggung publik, pertanyaan tetap ada. Bisakah masa lalu benar-benar dihapus? Bisakah seumur hidup pengawasan dan penilaian dilupakan begitu saja? Kebangkitannya sebagai ratu tidak instan. Itu lambat, disengaja, dan diperjuangkan dengan keras. Bukan karena kebetulan, bukan semalam saja. Bukan dengan sihir, tetapi dengan kesabaran, strategi, menahan setiap judul berita yang kejam, setiap bisik-bisik, setiap penilaian yang dilemparkan publik yang dulu menolaknya. Dia menuntut tempatnya di puncak dengan tekad tenang yang sedikit orang bisa pahami sepenuhnya. Ketajaman di matanya, kewaspadaan dalam sikapnya bukan kesombongan. Itu adalah bertahan hidup. Itu adalah bayangan dari hidup yang selalu diawasi, di mana setiap kesalahan bisa dibesar-besarkan dan setiap kesalahan diingat. Itu adalah tanda seorang wanita yang berjuang tanpa henti demi pengakuan, penghormatan, dan peran dalam keluarga yang tidak pernah sepenuhnya menerimanya. Beberapa orang mengatakan Camilla perhitungan, dingin, bahkan kejam. Namun, bagaimana jika kehadiran yang hati-hati itu adalah baju zirahnya? Setiap senyum untuk kamera, setiap isyarat sopan di acara publik, setiap kata yang tepat waktunya, semuanya bagian dari hidup yang harus ia kuasai. Sebuah hidup yang dibentuk oleh pengawasan, rumor yang berbisik, dan tekanan untuk melangkah ke keluarga yang tidak pernah sepenuhnya menerimanya. Kisahnya bukan hanya tentang skandal bisik-bisik atau berita utama. Itu tentang bertahan hidup, tentang pertempuran diam yang terjadi jauh dari mata publik, tentang kesabaran yang begitu gigih hingga hampir menjadi obsesi, tentang kemampuan menunggu, mengamati, dan bertahan hingga saatnya tiba ketika dunia tidak bisa lagi menyangkal keberadaanmu.
Bahkan sekarang, saat ia mengenakan mahkota, pertanyaan tetap ada di benak mereka di sekitarnya. Semua orang menavigasi kehadirannya dalam keluarga kerajaan. Dari pertemuan pertamanya dengan Charles di awal 70-an hingga puluhan tahun, rahasia dan akhirnya naiknya dia sebagai Ratu Camilla, satu hal jelas, ketahanan telah mendefinisikan hidupnya, cemoohan publik, patah hati pribadi, dan puluhan tahun ketidakpastian. Dia telah melewati semuanya. Perjalanan Camilla juga merupakan kisah transformasi. Wanita muda yang dulu dinilai karena masa lalunya kini menjadi sosok kekuatan, martabat, dan pengaruh. Dia belajar bergerak di dunia di mana setiap tindakan dianalisis, setiap kata dikaji, dan setiap senyum diperiksa. Dia belajar bertahan, menyesuaikan diri, dan mengubah alat penilaian publik menjadi senjata untuk bertahan hidup. Berdiri di sisi raja saat ini, Camilla lebih dari sekadar permaisuri kerajaan. Dia adalah simbol kesabaran, strategi, dan tekad yang tak tergoyahkan. Namun meski dalam keberhasilannya, pertanyaan tetap ada. Apakah dia bertindak demi kebaikan monarki? Atau apakah keraguan, kritik, dan ketidakpercayaan publik selama ini memang beralasan? Bagaimana seorang wanita bisa berdamai dengan masa lalu, kontroversi, dan emosi kompleks dari puluhan tahun pengawasan sambil memikul tanggung jawab berat mengenakan mahkota? Jika Anda mau, saya bisa menggabungkan seluruh versi bahasa Indonesia dari cerita ini menjadi satu narasi panjang yang runtut, mulai dari pertemuan awal Charles dan Camilla hingga posisi Camilla saat ini sebagai ratu. Apakah saya lanjutkan membuat versi lengkap itu?